Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu masih membahas tentang pengantar politik hukum. Karena sesuai RPS, pengantar politik hukum ini kita bagi menjadi dua pertemuan, yaitu pertemuan kedua dan pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan yang kedua kita telah membahas sampai kepada hukum dan politik. Apa itu hukum dan politik? Sekarang kita akan membahas tentang asal-usul politik hukum, sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Maka dua poin ini akan kita bahas dalam video-video ini. Rekan-rekan mahasiswa generasi penerus bangsa, harapan bangsa, kita lihat apa asal-usul politik hukum. Jangan sampai saudara harus ingat bahwa apa itu politik hukum. Artiannya politik hukum yang diungkapkan oleh para ahli. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu asal-usul politik hukum. Di dalam bukunya Ahmad Mulyadi, dia menulis secara rinci asal-usul politik hukum. Katakan bahwa, mengutip pendapatnya, Cicero mengatakan bahwa ubi society ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Jadi artinya apa? Di mana ada masyarakat itu, pasti ada hukum. Nah, bahwa hukum adalah sarana yang dibuat oleh masyarakat manusia sebagai pembuatnya. Dan titik poinnya di sini adalah yang membuat hukum itu adalah manusia itu sendiri, sehingga benarlah bahwa suatu sistem hukum adalah bermula dari masyarakat dan berakhir pada masyarakat yang membentuknya, tempat di mana hukum itu akan diterapkan. Jadi hukum itu adalah lahir, dibentuk oleh manusia, dan bermula juga, maksudnya berasal dari masyarakat. Dari kondisi sosial masyarakat, pentingnya membuat suatu hukum, maka lahirlah di situ suatu hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat yang lebih baik, supaya tidak ada pertentangan antara satu kelompok masyarakat satu dengan yang lain. Karena kita ketahui bahwa kalau kita lihat sejarah daripada hukum, karena adanya kepentingan pribadi ataupun orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi yang dominan untuk membatasi itu, sehingga perlulah dibentuk suatu hukum. Nah, di sini dikatakan bahwa Cicero mengatakan bahwa bermula dari masyarakat dan akan berakhir dari masyarakat yang membentuknya, di mana hukum itu diterapkan. Ini harus dipahami dalam konsepnya. Selanjutnya adalah kita kaitkan daripada politik hukum yang jelas dan pasti menjelma. Harus diingat, menjelma dan tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi politik hukum itu berada di semua bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi ada politik hukum pemerintah di situ. Dan maksud dan tujuan apakah nanti positif dan baik politik hukumnya. Nah, tapi pada dasarnya secara konsep teoritis, politik hukum itu adalah mengarahkan bagaimana menciptakan the good life, kata si Aristoteles. Itulah tujuannya, mensejahterakan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Oke, kita lanjut. Ini asal-usul politik hukum. Ada 5 fase dalam sejarah politik hukum itu. Fase yang pertama yaitu zaman peradaban. Zaman peradaban itu adanya kehidupan manusia pada abad ke-20 atau 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi politik hukum itu sudah ada sekitar abad 20 atau 200 tahun sebelum Masehi. Bukan Masehi, abad ke-20 Masehi bukan, tapi sebelum Masehi.
2000 tahun sebelum Masehi dan sampai pada abad 18 sebelum Masehi. Yang ditandai dengan dimulai dituangkannya dalam Kode Hammurabi. Apa itu Kode Hammurabi? Di dalam bukunya Mulyadi, jelas Ahmad Mulyadi, secara singkat dijelaskan bahwa dokumen Hammurabi itu adalah dokumen terkuno dari upaya sadar untuk menganalisis kebijakan politik yang dituangkan di Mesopotamia, yaitu suatu kota kuno yang terletak di Irak Selatan. Bagaimana dia menghasilkan suatu kode legal pertama pada abad ke-21 sebelum Masehi, atau sekitar 200 tahun sebelum Aristoteles. Jadi 2000 tahun sebelum Aristoteles itu sudah ada sebenarnya cikal bakal hukum, itu Kode Hammurabi. Sedangkan Aristoteles itu sekitar 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, atau sebelum Confucius, yaitu 551 sampai 479 sebelum Masehi, atau sebelum Kautilya atau 300 sebelum Masehi, di mana menghasilkan fakta-fakta tentang pemerintahan dan politik. Jadi sudah ada ditemukan bahwa dalam Kode Hammurabi itu ada cikal bakal tentang pemerintahan dan politik. Di mana Kode Hammurabi ini ditulis oleh penguasa Babilonia pada abad ke-18 sebelum Masehi, di mana mengekspresikan keinginan untuk membentuk ketertiban publik yang bersatu dan adil pada masa Babilonia. Karena di masa itu Babilonia itu mengalami transisi dari negara kota kecil menjadi negara wilayah yang besar. Kode Hammurabi yang memiliki kesamaan, ini ada persamaan. Jadi Kode Hammurabi itu memiliki kesamaan daripada hukum-hukum Musa. Hukum Musa, kalau kita lihat dari beberapa referensi, hukum Musa itu ada 10 misalnya, dijelaskan bahwa dia pertama dia adalah bagaimana tiada Tuhan selain Allah, itu hukum-hukum Musa. Jangan menyembah berhala, itu hukum Musa. Jangan mempersekutukan Tuhan, kuduskan hari Sabat, hormati orang tuamu, jangan membunuh. Itu termasuk hukum-hukum daripada hukum Musa. Ada jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan milik orang lain atau mencuri. Itu bagian-bagian daripada hukum Musa. Mungkin nanti bisa kita pelajari lebih rinci tentang apa itu hukum Musa. Dan mungkin saudara yang lebih sudah mempelajari tentang hukum Musa, karena ini hukum Musa adalah terkait dengan hukum syariat. Selanjutnya adalah di dalam Kode Hammurabi ini dicantumkan persyaratan-persyaratan ekonomi dan sosial. Dia sudah berbicara tentang ekonomi dan sosial. Dan untuk yang ditujukan untuk adalah suatu pemukiman urban yang stabil, di mana hak dan tanggung jawab diberikan sebagai posisi sosial. Kemudian Kode Hammurabi ini mencakup misalnya, ini sama nih tadi kan, memang ada kesamaan dari hukum Musa, adalah bagaimana prosedur kriminal, hak milik, tentang perdagangan, hubungan keluarga dan perkawinan, kesehatan, dan apa yang dikenal sekarang adalah akuntabilitas publik. Sudah berbicara, sudah ada cikal bakal daripada kesemua itu di dalam Kode Hammurabi. Nanti referensinya terkait ini bisa misalnya nanti dilihat dalam bukunya William Dunn, Public Policy Analysis and Interaction. Ada nanti bukunya si second edition, penerjemah Muhajir Darwin, pengantar analisis kebijakan publik, Jamadam. Ada beberapa nanti referensi yang bisa dilihat tentang bagaimana Kode Hammurabi ini. Rekan-rekan mahasiswa, penerus bangsa dan harapan bangsa, kita lanjut ke video yang part kedua. Untuk membahas selanjutnya adalah zaman Romawi, zaman modern, zaman pertengahan, dan zaman perkembangan. Ikuti terus video-video Ustamin.